رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala antara maghrib dan isya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan waktu mulia. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niatnya i'tikaf, ya. Ta'allum, menunggu waktu isya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini termasuk orang yang menyiapkan kebaikan, sebagaimana nanti ketika kita menyiapkan kebaikan ibadah kepada Allah, akan Allah siapkan kemudahan hidup di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan dengan penuh cinta, harap syafaat beliau dan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah, ya. Suasananya dingin, anyep, gerimis dari jam berapa tadi? Hujan, nikmat dan nikmat, ya. Ini kalau nikmat dinikmatin jadi nikmat, tapi kalau nikmat digerutuin jadi nikmat. Maka yang diharapkan dari lisan kita itu adalah ucapan alhamdulillah, udah. Maka dengan alhamdulillah itu nanti nikmat-nikmat yang semulanya seperti tidak nikmat jadi nikmat. Bahkan sakit juga orang bisa mengucapkan alhamdulillah. Rezeki bila di alhamdulillahi jadi berasa besar. Tapi kalau rezeki dinilai kecil, rezeki dinilai kurang, maka kita akan selalu kurang. Kenapa? Hatinya tidak connect sama Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi di awal kita puji Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menyempatkan diri dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, bilang begini, ya bani Adam, tafarragh li'ibadati amla qalbaka ghinan wa yadaika rizqan. Wahai anak keturunan manusia, keturunan Nabi Adam, tafarragh li'ibadati, bikin waktu, sempetin waktu buat ibadah untuk aku. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku cipta jin dan manusia melainkan tujuannya agar ibadah kepadaku. Maka kata Allah, sempetin waktu buat ibadah. Salat 5 waktu yang fardu-fardu, kemudian sunnah-sunnah muakkad. Fardu ain ibadah, salat fardu ain termasuk adalah majelis ilmu. Tafarragh li ibadati, sempetin, diwaktukan, enggak cuma nyisain waktu tapi bikin kesempatan buat ibadah. Apa nanti yang kita dapatkan dari Allah? Amla qalbaka ghina, maka Aku akan penuhi hatimu dengan rasa kekayaan. Jadi hatinya berasa kaya, hatinya berasa puas nanti. Wa yadaika rizqan, dan kedua tanganmu penuh dengan rezeki. Jadi orang kalau sudah ibadah sama Allah, menyiapkan waktu, bukan kepergok. Bukan ibadah, ada juga yang kepergok. Karena kagak enak sama mertua, karena nggak enak sama tetangga, karena nggak enak sama teman, karena nggak enak. Nah itu namanya ibadah kepergok. Nah itu ibadah, itu modelan begitu tuh nilainya beda nih. Ini emang niatin tiap malam minggu ada pengajian, datang. Emang disiapin deh tuh dia jam biasa, ya biasa ngopi kalau habis maghrib, ya biasa ngerokok dulu habis maghrib, enggak, dia ngerokok dulu dah sebelum sholat, sebelum ke masjid, dia ngopi dulu biar terkagak pulang ngopi, nggak ngerokok.
Itu namanya nyiapin waktu. Maka apa yang Allah akan berikan kepadanya? Amla qalbaka ghina, akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Orang nganggap dia kurang, dia nganggap dia cukup. Orang nganggap dia susah, enggak, saya tenang-tenang aja. Nah, itu kekayaan itu yang sekarang ini langka. Apalagi nih anak muda, masya Allah. Kalau ibadah hatinya nggak dipenuhi dengan ibadah, bawaannya rungsing melulu. Kenapa? Ngelihat temennya ganti handphone, pusing. Ngelihat temennya ganti kendaraan, pengen begini, pengen itu. Nggak cukup. Tapi sebenarnya kehidupan kita sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ingin hidup tenang, ingin hidup itu nggak merasa kekurangan, ibadah, sempetin ibadah. Qabliyah, ba'diyahnya, udah. Wa yadaika rizqan, dan akan aku penuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Hati penuh syukur, hati dengan qanaah merasa kaya, kedua tangan memang ada bandanya, kan cucok itu. Cucok. Ada kebutuhan, ada aja jalan keluarnya. Itu yang Allah janjikan kepada orang yang sengaja-ngaja menyiapkan waktu untuk ibadah. Wa illa taf'al, apabila kamu enggak melakukan yang seperti itu, bagaimana? Amla qalbaka faqran, akan aku penuhi hatimu dengan rasa kekurangan, fakir. Padahal banda di mana-mana, rumah udah gedong, mobil kendaraan punya, tapi tuh kagak puas aja rasanya, pengen nambah lagi, sehingga dia nggak sempet itu ngerasain syukur nikmatnya itu spring bed yang baru, nggak ngerasain itu kendaraan yang baru, ngelihat model yang baru lagi. Kenapa tuh? Coba lihat ke belakang, oh sholatnya bolong. Kalau sholat juga, oh ternyata ujung-ujung waktu sholatnya, nggak nyiapin waktunya. Kajiannya ya begitu dah, belang-belang, kadang hadir, kadang absen, ya. Kadang-kadang. Kemudian apalagi yang Allah kasih nih kalau kita nggak nyiapin waktu buat ibadah? Wa yadaika syughla, kedua tanganmu, urusanmu akan aku bikin sibuk terus-terusan. Nah, makanya ada orang tuh kayaknya sibuk banget, pagi kerja, siang kerja, malam kerja, tapi rezekinya begitu-begitu aja, habis melepes. Kayak orang makan sekam, kayak orang minum air garam, air laut, nggak pernah kenyang. Nah, kita tuh kalau habis minum, menghirup air sayur asem, udah 2 piring, ya, kita seruput, habis makan masih pengen minum lagi nggak Pak? Masih pengen minum lagi, padahal udah kembung perut. Kenapa itu? Karena minum air garam. Gitu juga nih orang sibuk nyari duniawi tapi nggak sempat ibadah, berasanya kayak minum air garam, kurang. Dan yang bahaya itu rasa gelisah nih di dalam dadanya, merasa kurang, boro-boro mau infak mau sedekah, membuat dia sendiri itu merasa kurang. Gara-gara apa? Kagak sempetin, kagak nyempetin. Maka kita berterima kasih banget ini kepada DKM, kepada teman-teman anak muda yang nyiapin waktu untuk kita bisa bareng-bareng ngaji setiap malam Ahad dengan guru yang berbeda-beda. Ada enak banget dah. Kalau gurunya banyak enak. Ada yang model sayur asem, nah, ada yang model rendang, ya, ada yang model ada yang hambar aja dah, kayak model saya begini nih. Apa dah, kayak model sayur bayam aja jadi. Yang penting ada cabenya, ya enggak, cabai rawit jadi, iya. Kan 1 bulan tuh beda-beda guru. Ambil semuanya, likulli syakhsin maziyah, setiap orang punya keistimewaan. Ambil. Maka ini orang yang menyiapkan waktu dia nggak bakal rugi. Cuman ada yang ngomong begini, kamu sih rajin banget ngaji, emang mau jadi ustad? Udah tua, mau jadi ustad? Banyak kiai udah. Kan omongan-omongan begini nih,
Lagi nu ngaji mulu emang udah bener apa? Yang kemarin dia belum diamalin. Itu kalimat-kalimat yang melemahkan. La haula wala quwata illa billah. Ada salah seorang guru saya, Ustaz Fadil Al-Makki ya. Beliau itu ketika ngaji di sana di Makkah ya, dia bilang ketika ngaji ngelihat salah satu jamaah hadir pengajian itu duduk di Masjidil Haram, duduk udah orang tua, ada masyayikh, ada orang tua ya, duduk di masjid ngaji, duduk tidur, duduk wah pules. Setiap kali ngaji begitu pules. Maka heran, tapi ngaji istiqomah, pules lagi, tidur, ya. Ketiduran, nggak sengaja pengen tidur, ya. Duduk asik banget, sepoi-sepoi, kan Masjidil Haram, anginnya adem dia kan. Iya. Nggak satu saat ditanya, dicolek itu, maaf Pak, dari terjemahannya juga ya. Mau tanya, mohon maaf, ada apa? Ya. Pak, saya sudah lumayan lama memperhatikan Bapak ini ya. Ketika setiap kali ngaji duduk di depan itu pules. Kira-kira Bapak dapat apa kalau ngaji model begini? Maka kata beliau jawabannya dengan bijak apa? Nah, kamu kalau ngelihat saya begini jangan lihat saya sekarang ya. Saya ngelihat apa yang diniatkan saya buat anak-anak saya dan cucu-cucu saya. Saya berharap anak cucu saya itu dapat berkah dengan duduknya saya. Itu kakek luar biasa. Dan ini yang memang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebaikan itu kita memanjang. Lagian juga enak banget kedengarannya. Ya. Engkong mana engkong? Lagi ngaji ke masjid, lu enak banget dengarnya. Bapak di mana bapak? Main gaplek, bukan gak enak banget. Engkong menang kong, no lagi di pengkolan, nongkrong menang muda, kagak enak banget ya. Pakai celana jin, ya enggak, tangan pendek, dicolek takut soek itu kulit. Masih nongkrong di pengkolan, umur 60-70, bukan kagak boleh nongkrong. Bye-bye, takutnya malaikat udah megang tombol, udah dikit lagi. Jadi kata kakek itu, saya ngaji duduk untuk memberkahi diri saya, memanfaatkan umur saya, dan berkah untuk anak cucu saya. Mereka yang dapat. Nah, itu anak cucu yang kita di rumah itu dengan duduknya engkongnya itu kedapetan kok. Allah Subhanahu wa taala menjaga dengan kesalahan orang tuanya anak-anaknya. Sebagaimana di dalam cerita surah Al-Kahfi, cerita anak yatim yang rumahnya dibenarkan direnovasi oleh Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir alaihissalam. Itu kenapa? Karena kakeknya dua yatim itu yang ketujuh ke atas itu adalah orang soleh. Jadi orang soleh, anak cucunya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya ibadah, saya ngaji ini untuk menjaga anak dan keturunan saya. Maka kadang-kadang itu yang berkah yang kagak kita sangka-sangka. Ada orang begajulan banget hidupnya dari muda nih, dari muda dinasihatin orang tuanya kagak nyambung. Apa aja juga dilaksanain maksiat. Tapi orang tuanya ngaji aja udah dikasih tahu nggak bisa juga, ini anak bandel luar biasa. Ngaji terus orang tuanya. Bahkan ada orang bilang, "Lu, kamu ngaji doang, bapaknya anaknya begajulan begitu." Itu kan udah tugas saya cuman sebagai orang tua ngasih tahu, ngajarin. Kalau anaknya bandel yang susah dong bagaimana? Ya. Tapi orang tuanya tetap ibadah, sholat, ngaji, zikir, majelis salim, hadir. Anak jadi nasihatin nggak mau, itu udah nggak bisa dipegang. Begitu di usia anak ini 40 tahun ke atas, baru tiba-tiba sadar. Orang tua sudah meninggal, baru sadar. Maka pada saat itu dia mengenang orang tuanya. Dengan contoh orang tuanya yang dulu malamat-lamat, masih diingat, dia dulu kalau orang tua saya ke maghrib, kalau antara maghrib dan isya ke masjid, diikutin sama dia. Nah itu berkah namanya. Enggak saat dia ngaji itu langsung kelihatan. Maka ini yang diharapkan dari para orang tua.
Jadi nggak seperti makan cabai berkah itu. Maka luar biasa, pengajian-pengajian seperti ini harus dipertahankan. Dan orang yang mempertahankan kajian seperti ini, insya Allah termasuk orang yang dapat falahum ajrun ghairu mamnun, dapat pahala yang tidak putus. Hadirin jamaah rahimakumullah. Masih ingat hadisnya sampai di mana? Alhamdulillah lupa. Alhamdulillah lupa. Atau hadis Jibril ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada saat itu malaikat Jibril nyaruh jadi orang yang tidak dikenal datang kepada Rasulullah SAW dengan berpakaian sangat putih, rambut sangat hitam dan rapi. Kalau kata sahabat, ini orang aneh. Kenapa? Mau dikata orang jauh, nggak kelihatan orang jauh. Karena kalau orang jauh badannya rada-rada bau, pakaiannya juga lecek. Lah ini pakaiannya rapi kayak habis diteriskan. Tapi kalau dikata ini bukan orang jauh, orang dekat nggak ada yang kenal. Datang kepada Rasulullah, menyatukan dengkulnya dengan dengkul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bertanya, fa akhbirni anil Islam, wahai, dia bilang ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia langsung panggil nama, karena pada saat itu beliau ini kan malaikat, ya. Jadi memanggil nama Muhammad saja, dan juga sebagai nyaru orang Baduy yang nggak tahu adab gitu ya. Ya Muhammad, katanya, Allahumma shalli wa sallim alaihi, akhbirni anil Islam, kasih tahu saya apa sih Islam. Maka Nabi menjawab, antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul baita in istata'a ilaihi sabila. Antasyhada wa antuqima wa antu'tiyaz zakata wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Jadi kata Nabi, Islam itu adalah baca syahadat, meyakini bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan aku Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Yakin itu, kemudian kau laksanakan sholat, syarat dan rukunnya laksanakan juga zakat. Kalau sudah kena nisab, keluarkan zakatnya. Puasa Ramadan, haji kalau kamu mampu, maka itulah namanya Islam. Orangnya namanya Muslim. Menjawab itu, mendengar jawaban itu, maka orang tadi bilang sadaqta, benar engkau. Para sahabat takjub, ini orang nggak biasanya. Kalau biasanya nanya kan inggih gitu ya, terima kasih atau apa. Ini dibenarkan jawaban Nabi Muhammad SAW. Kata sahabat, kami pun takjub, dia yang bertanya kok dia yang ngoreksi, yang benerin gitu. Lalu dia bertanya lagi, fa akhbirni anil iman, kasih tahu aku tentang iman. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah taala. Lalu, wahai Nabi, kasih tahu kepada saya apa itu iman. Apa itu iman? Maka Nabi katakan, antu'mina, kamu meyakini billah, dengan Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada yang musyrik, tidak ada teman, tidak ada syarik bagi Allah Subhanahu wa taala. Wahid, satu-satunya dalam kekuasaan. Tidak ada yang bekerja kecuali Allah, tidak ada yang melakukan kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la ilaha illallah. Kemudian apa lagi? Wa malaikati, dan beriman kepada para malaikat. Ini malaikat itu banyak. Yang wajib cuma 10 yang kita tafsil hafalnya. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, siapa lagi?
Israel, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, dan pencatat kebaikan dan keburukan itu namanya Raqib dan Atid. Ini petugas-petugas Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat Jibril tugasnya masih ingat? Menghantarkan wahyu, di antaranya itu ya. Wa Mikail tugasnya ngapain? Bagi-bagi rezeki, nurunin hujan. Itu petugasnya. Dan itu kudu diimanin. Cara imannya gimana? Ridho ini. Ketika hujan, enggak boleh gerutu. Hujan mulu, hujan baju enggak kering-kering. Gerutu sama siapa tuh? Malaikat Mikail. Gerutu sama malaikat Mikail, gerutu sama Allah Subhanahu wa taala. Udah imannya minus tuh. Dosa itu. Nyalain Allah Subhanahu wa taala, enggak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Ini kita berurusan dengan iman nanti. Jadi hujan panas jangan dikritisi, rasain aja, ya. Kalau kepanasan banget, masya Allah, ya, panas banget ini, udah, panas banget ini, kapan ademnya ya, terima aja, terima. Belajar, jangan i'tirat, nantang dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Paling gampang banget itu. Lagi mau pengajian hujan lagi, ya. Lagi pengajian mau hujan lagi, nggak tahu apa kan bawa dakwah. Lagi mau maulid hujan lagi, nggak boleh guru tuh, terimain aja, terimain Lagian juga bikin tenda niatnya buat nungguin hujan, itu hujanin. Makanya kalau kita bikin tenda maulid apa segala begitu, bukan buat nadangin hujan, buat ngormatin tamu. Cuman buat persiapan ngormatin tamu, jagain tamu, ya. Bukan buat nungguin hujan dihujanin. Wa Israfil dan malaikat Israfil itu tugasnya buat meniup sangkakala. Sekarang ini dikatakan malaikat Israfil udah siap-siapnya buat niup. Tinggal tiup, tinggal perintah langsung sigap. Wa Israel dan malaikat Israel cabutnya nyawa. Dan seluruh para malaikat ini la ya'sunallaha ala ma amarahum. Mereka tidak pernah melawan perintah Allah, menunda tidak pernah, memajukan waktunya juga tidak pernah. Itu malaikat Israel itu setia, tepat waktu. Maka pernah kejadian pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, diceritakan pada saat itu ada anak muda hadir di majelisnya Nabi Sulaiman. Cuman dalam majelis itu dia melihat seseorang yang memperhatikan dia terus-terusan. Tapi takut bawaannya, dilihatin mulu, serem, merinding dia. Sehingga pada itu malaikat maut. Jadi malaikat maut itu bingung ngelihat ini anak muda. Kenapa? Jam 8 umpamanya. Dia harus saya cabut nyawanya berada di gunung Himalaya contohnya, di tempat yang paling jauh. Lah sekarang masih ngaji. Maka dilihatin aja tuh malaikat Israel. Selesai ngaji, ya. Ini anak muda datang kepada Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah Sulaiman, saya lagi gundah. Ada seseorang yang dari tadi memperhatikan saya. Bisa nggak minta tolong? Minta tolong apa? Tolong saya dikasih mukjizat engkau tuh, ya, angin, pindahkan aku ke tempat yang mana kayak yang paling jauh gitu, yang dari sini yang kira-kira saya jauh dari orang itu. Udah mau kemana? Udah dah ke tempat yang paling jauh, gunung Himalaya. Ya. Contoh kalimatnya. Yaudah diantar sama angin, sampai ke sana udah ditungguin malaikat. Nah ini dia nih datang juga kemarin. Ya. Ternyata dari tadi itu malaikat mikir ini orang lagi ngaji, ini nyampe nya ke gunung Himalaya gimana ceritanya nih? Ternyata ada wasilahnya angin yang ditundukkan oleh Nabi Sulaiman, dihantar ke sana. Jadi emang kematian itu udah ada waktunya, nggak berkurang, nggak maju.
Udah, jangan khawatir, semuanya kebagian satu kali. Masing-masing akan menghadapi yang namanya kematian. Jangan khawatir. Siapkan untuk ke sana. Nih, ngaji seperti ini termasuk mempersiapkan sesuatu yang setelah kematian agar kita bahagia di sana. Nah, Israel. Jadi kita mengerti para malaikat ini bukan sekedar hanya untuk tahu dihafal saja, tetapi juga kita tahu fungsi kerja mereka dan kita tidak protes dengan pekerjaan mereka. Wa munkar nakir. Munkar nakir tak kerjaan itu ya. Jadi kita siapin biar kita bisa jawab pertanyaan munkar nakir. Siapa imammu? Al-Quran. Gimana kita mau jawab Al-Quran kalau kita nggak pernah baca Al-Quran tiap hari? Yang kita buka handphone, yang kita baca TV, yang kita baca berita, Al-Qurannya nggak dibaca. Lagi gimana kita mau jawab Al-Quran imami? Nah, ini harus kita rasakan jadi amaliyah. Saat seperti ini kita tidak lagi hanya dalam pengetahuan seperti anak SD lagi belajar hanya buat ujian, bukan. Kita belajar agama untuk jadikan daizan, jadi darah daging, jadi amaliyah. Munkar nakir. Madinuka, apa agamamu? Islam. Nggak bisa jawab agama Islam kalau kita tidak bangga dengan Islam. Hukum Islam kita tidak bangga, peraturan Islam tidak bangga. Bangga itu artinya apa? Kita tidak minder dengan jati diri kita sebagai orang muslim. Siapa saudaramu? Siapa ikhwanu? Wa ma ikhwanuka? Siapa saudaramu? Kita tidak bisa jawab saudara saya muslimin dan muslimat kalau mau tetangga kita berantem. Silaturahim jarang, diundang rapat kagak hadir, sengaja kagak hadir. La haula wala quwata illa billah. Pada waktunya ada. Nggak kemana-mana, santai-santai, pegang remote, pegang remote ya, pegang handphone. Dia undang buat rapat masjid kagak dateng. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tapi bicaranya kesatuan kemana? Keren. Kesatuan apaan? Biar konsisten omongan dengan amaliyah. Minimal yang bermasyarakat itu kudu nyatu kita. Bicara kesatuan diajak bersatu enggak. Bagaimana kita bisa menjawab siapa saudara-saudaramu? Soal perbedaan itu kita kagak bisa harus satu terus. Seperti mana kepala kita banyak ya, perbedaan itu wajar. Marilah kita bersatu bahwasanya kita berbeda, kan gitu. Berbeda bukan untuk berpecah. Jadi saling untuk memahami. Ada perbedaan yang prinsip, ada perbedaan yang tidak prinsip. La ilaha illallah itu prinsip, tiada Tuhan kecuali Allah itu prinsip. Salat subuh 2 rakaat itu prinsip. Jangan hal-hal yang tidak prinsip membuat kita jadi pecah belah. Nih, munkar nakir. Ditanyakan kita itu. Maka kudu sering ketemu, kalau sering silaturahim, sering bertemu, kita banyak diskusi, bisa membuat kita jadi saling mengetahui karakter setiap satu orang, dan kita bisa bergandengan tangan berjalan sesuai dengan visi misi kemajuan Islam di tempat yang kita berada. Bil khusus kalau dalam hal ini di masjid taklim ya. Maka kita akan terarahkan gara-gara tuh beriman kepada munkar nakir. Ingat nanti saya nggak bakal bisa jawab pertanyaan munkar nakir nih kalau urusan saya bermasyarakat, bertetangga, bergaul tidak bagus, tidak harmonis. Waridwan, dan malaikat Ridwan penjaga surga. Udah dekat belum sama Ridwan? Ada sih teman saya. Oh itu mau bukan, ini malaikat Ridwan. Deketin malaikat Ridwan dengan amalia-amalia yang mendekatkan kita ke surga. Di antaranya adalah as-sahiyyu, pemurah, qaribun minal jannah. Orang pemurah itu dekat dengan surga. Penjaga surga adalah malaikat Ridwan. Kemudian apa lagi? Malik, malaikat Malik, penjaga neraka ya. Kemudian siapa lagi? Atid,
wa raqibun wa atid. Pencatat hasanat dan pencatat sayyi'at. Itu dua-duanya tuh kerjaannya setiap hari. Masya Allah. Dikatakan ketika seseorang melakukan dosa, maka buru-buru istighfar. Ketika malaikat atid mau menulis kejahatan dosa, itu dia minta izin dulu sama malaikat raqib. Ya raqib, izinkan saya, tunggu dulu ya, jangan ditulis dulu. Tunggu 6 jam. Tunggu 6 jam. Mau taubat enggak? Mau istighfar enggak dia setelah melakukan dosa itu? Kalau dia taubat istighfar, enggak jadi tulis. Bayangin itu. Sudah tunggu. Jadi orang kalau berbuat dosa buru-buru, maka dikatakan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Apabila kamu bertakwalah kamu di mana saja berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Ikuti perbuatan dosamu, perbuatan maksiatmu dengan hasanah, perbuatan baik, taubat, sholat, istighfar. Tamhuha, maka perbuatan baik tadi akan menghapus perbuatan dosa. Jadi kalau kita bikin dosa, bikin kebaikan, bikin dosa, bikin kebaikan, maka akan terhapus. Cuman kalau begitu terus, impas melulu kita, nggak naik-naik. Urusannya amalan buat menghapus dosa aja. Maka usahakan dosa itu dipersedikit bahkan dihilangkan. Allahumma ja'alna minal mahfuzin. Semoga Allah Subhanahu wa taala termasuk kita ini dipilih orang yang terjaga dari dosa. Amin ya rabbal alamin. Jadi raqib atid dikatakan wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Tidaklah terucapkan satu kata dari kita ini melainkan sudah ada pencatatnya. Malaikat raqib kah catatnya ataupun malaikat atid. Maka rugi nih kalau kita ngomong banyak tapi nggak ada faedahnya, karena setiap kata-kata dicatat. Sampai omongan anin, rintihan dicatat juga. Nanti ditanya tuh kenapa ngomong begitu? Emang nggak ada kata yang lain? Masya Allah ya. Dijaga. Maka baguslah kita itu oleh para salafus soleh, para orang-orang tua kita dulu, apa-apa tuh kalau ketemu tuh ngucapin ajarannya assalamualaikum. Kalau ada acara-acara kita bikin acaranya tahlilan, zikir, tahmid. Ngapain ini? Untuk memperbanyak catatan kebaikan yang dicatat oleh malaikat raqib. Kalau tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah kan bagus itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada tuh dalam tahlilan. Maka sungguh keji sekali orang yang mengatakan tahlilan bid'ah, sesat. Ya, orang membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, melakukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sabda Nabi dikata sesat. La haula wala quwata illa billah. Kan kita ini omongan kita ada malaikat yang catat. Kalau kita nggak ngomong yang manfaat, maka nanti kita bakal ngomong yang tidak manfaat. Yang tidak manfaat dicatat sama malaikat. Mendingan ngomong yang manfaat. Yang tidak manfaat itu memponis orang bid'ah. Itu bukan zikir bid'ah itu. Mau zikir subhanallah alhamdulillah baru zikir. Kalau bid'ah bukan zikir. Masya Allah. Ini 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Jadi kalau kita paham 10 malaikat ini, ingat tugas mereka. Tugas mereka itu diantaranya mencatat, memperhatikan, menjaga kita. Maka ketika terhubung dengan kita, ingat dengan Allah nih, ada petugas-tugasnya nih, yang kita akan terhubung dengan catatan mereka. Nggak boleh nyalahin. Nah, ketika kita sudah terceplos, nyalahin udara, nyalahin ini, nggak redha dan sebagainya, buru-buru baca
istighfar. Ini namanya orang beragama. Jadi dalam hadis Jibril ini termasuk min arkaniddin, dikatakan rukun agama itu ada 4. Yang pertama mengerti Islam, yang kedua mengerti iman, yang ketiga mengerti ihsan, dan yang keempat mengerti tanda hari kiamat. 2 sudah selesai. Sekarang kita wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab Allah ini apa maknanya? Antuk minakutubihi allati anzalaha ala rusulih wa ma'nal iman biha at-tasdiqu bi annaha kalamullah. Meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu mengandung firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ma jami'a ma tadammanathu haqqun, dan apa aja yang ada dalam kitab-kitab tersebut yang masih asli itu pasti benarnya. Itu yang kita wajib penuhi. Waqtalafa fi adadiha, berapa jumlah kitab-kitab yang wajib kita percayai? Faqila, ada yang jawab mi'atun wa arba'ah, 104 kitab. 104 kitab. Waqila ghairu dzalik wa yajibu ma'rifatu arba'ati minha tafsila. Tapi yang 4 saja yang wajib kita ketahui secara tafsil rinci. Yakni pertama adalah kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Ini wajib kita tahu namanya. Kalau yang 100 itu tidak wajib secara rinci. Taurat untuk Nabi Musa, Zabur untuk Nabi Daud, Injil untuk Nabi Isa, Al-Quran untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa tujuan daripada ayat-ayat kitab-kitab tersebut? Semuanya adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk manusia. Makanya Al-Quran ini terkhusus untuk kita. Kalau 3 yang lainnya untuk para rasul yang sudah berlalu dan umat yang sudah berlalu. Satu saat Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bilang begini, ya Rasulullah, saya punya teman orang Yahudi, dia masih punya catatan-catatan kitab Taurat, bagus dah, mau nggak saya mau bacanya? Merah muka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat itu kata Sayyidina Abu Bakar, yang Umar, lihatin itu muka Rasulullah. Marah. Wah, ini kalau Rasulullah marah bahaya, bisa turun azab ini. Maka apa kata Sayyidina Umar? Radina billahi rabba wa bil islam dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Ya Allah, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai nabiku dan rasulku. Diucapkan berkali-kali sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereda marahnya. Kemudian Nabi bilang, "Aukama kalau Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, lau badalakum Musa, summat taba'tumuhu wa taraktumuni ladolaltum." Kalau seandainya Nabi Musa datang, lalu kau ikutan Nabi Musa, kau tinggalkan aku, la dalaltum, kalian akan jadi sesat. Kalau seandainya Nabi Musa alaihissalam ketemu dengan ala nubuwat, bertemu dengan masa kenabianku, lattaba'ani, pasti Nabi Musa akan mengikuti saya. Itu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berhadapan dengan kitab-kitab yang sudah, kitab Taurat, Injil, Zabur, itu kita yakini benar yang aslinya. Yang tidak aslinya udah kita nggak usah percaya. Dan apa yang sudah ada dalam kitab-kitab mereka yang sekarang ini tidak boleh lagi kita ambil, karena sudah bercampur baur. Maka jadikanlah Al-Quran satu-satunya kitab yang kita baca. Jangan sok-sokan ya mengambil dari kitab-kitab mereka tanpa kita ada mengetahui kebersihan, keaslian, dan keautentikannya, kecuali yang kita ambil dari para ulama yang biasa itu ada dalam kitab Nasaihul Ibad, ada cuplikan-cuplikan yang nasihat-nasihatnya yang tidak berbenturan dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi cukup dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Cukup sampai di situ ya. Insya Allah disambung kepada percaya kepada Rasul, apa maknanya, percaya kepada hari akhirat, apa maknanya, dan beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi juga apa maknanya. Insya Allah disambung pada pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana qarrib ilaina 'inda hajatina ilayhi wa la tansana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka tawfiq wal hidayah wa nas'aluka tawbata wal maghfirah wa nas'aluka al-istiqamah wa husnal khatimah fi lutfi wa khair wa 'afiyah wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.